Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau mempresentasikan PPT saya tentang Peraturan dan Tata Kelola K3, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, PP Nomor 50 Tahun 2012. Bab pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Pengertian tempat kerja. Tempat kerja baik di darat, di air, dan di dalam tanah yang berada di wilayah Indonesia. Tempat kerja di mana dibuat untuk dicoba atau dipakai menggunakan alat, pesawat, mesin, perkakas, peralatan, atau instalasi berbahaya yang dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, dan peledakan. Tujuan K3. Dalam K3 bertujuan untuk melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja, menjamin setiap sumber produksi dapat digunakan secara aman dan efisien, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Dasar Hukum K3. Dasar Hukum K3 tercantum dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 ini adalah keselamatan kerja di semua jenis dan tempat kerja, baik di darat, di air, dan di dalam tanah, yang berada di wilayah kekuasaan hukum Indonesia. Syarat K3. Syarat-syarat K3 yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan. Yang kedua, mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran. Dan yang ketiga, mencegah dan mengurangi bahaya peledakan. Keempat, memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. Dan yang kelima, memberi pertolongan pada kecelakaan. F. Pengawasan K3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 1970 dijelaskan bahwa Direktur sebagai pelaksanaan umum, pegawai pengawas menjalankan pengawasan langsung, ahli K3 menjalankan pengawasan langsung. Pegawai pengawas sebagai PPNS memiliki kewenangan yang pertama menguji, kedua memeriksa, dan ketiga menyidik. Untuk pembinaan K3, pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada setiap tenaga kerja baru tentang kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta yang dapat timbul dalam tempat kerjanya. Semua pengamanan dan alat-alat perlindungan yang diharuskan dalam tempat kerjanya. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya. Yang kedua, pengurus hanya dapat mempekerjakan tenaga kerja yang bersangkutan setelah ia yakin bahwa tenaga kerja tersebut telah memahami syarat-syarat tersebut. Yang ketiga, pengurus diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran, serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan. Yang keempat, pengurus diwajibkan memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi pengusaha dan tempat kerja yang dijalankannya. Untuk ketentuan pelanggaran, yang pertama, pelaksanaan ketentuan tersebut pada pasal-pasal di atas diatur lebih lanjut dengan peraturan perundangan. Peraturan perundangan tersebut pada ayat 1 dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurang lebih selama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp100.000. Tindak pidana tersebut adalah pelanggaran. Peraturan pelaksanaan. Yang pertama, pengusaha
yang mempergunakan tempat-tempat kerja yang sudah ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku wajib mengusahakan di dalam 1 tahun sesudah undang-undang ini mulai berlaku untuk memenuhi ketentuan-ketentuan menurut atau berdasarkan undang-undang ini. Yang pertama, pasal 17. Selama peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ketentuan dalam undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan dalam bidang keselamatan kerja yang ada pada waktu undang-undang ini mulai berlaku. Tetapi mulai berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini. Pasal 18. Undang-undang ini disebut Undang-Undang Keselamatan Kerja dan mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan perundang-undangan ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Bab 2. Bab 2 membahas tentang dasar keselamatan dan kesehatan K3. Tujuan K3. Yang pertama, melindungi dan menjamin keselamatan setiap tenaga kerja. Menjamin setiap sumber produksi dapat secara aman dan efisien. Dan ketiga, meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional. Pengertian K3 secara filosofis ialah suatu konsep berpikir dan upaya nyata untuk menjamin kelestarian tenaga kerja dan setiap insan pada umumnya beserta hasil karya dan budaya dalam upaya mencapai adil, makmur, dan sejahtera. K3 secara etimologis ialah memberikan upaya perlindungan yang ditunjukkan agar tenaga kerja dan orang lain di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat, agar setiap sumber produksi perlu dipakai dan digunakan secara aman dan efisien. K3 secara keilmuan. K3 secara keilmuan ialah suatu cabang ilmu pengetahuan dan penerapan yang mempelajari tentang cara penanggulangan kecelakaan di tempat kerja. Yang C. Prinsip dasar pencegahan kecelakaan. Pencegahan kecelakaan dalam kaitannya dengan masalah keselamatan dan kesehatan kerja harus mengacu dan bertitik tolak pada konsep sebab akibat kecelakaan, yaitu dengan mengendalikan sebab dan mengurangi akibat kecelakaan. Berdasarkan prinsip pencegahan kecelakaan tersebut, maka fungsi dasar manajemen keselamatan dan kesehatan kerja memegang peranan penting terhadap upaya pengendalian kecelakaan sesuai dengan program yang telah ditetapkan. Prinsip dasar pencegahan gangguan kesehatan. Status kesehatan seorang pekerja dipengaruhi oleh 4 aspek terpenting, yakni yang pertama lingkungan kerja, 2 tingkah laku pekerja, servis kesehatan kerja, aspek herediter atau genetik. Untuk lingkungan kerja yaitu dipengaruhi oleh tempat-tempat kerja atau lingkungan kerja yang sehat, higienis, dan aman. Untuk tingkah laku pekerja ini tergantung seseorang yang bekerja. Terkadang seseorang yang bekerja itu dari rumah membawa pikiran yang tidak baik ataupun stres ataupun yang lainnya. Servis kesehatan kerja yang dimaksud adalah servis alat. Tidak hanya servis alat yang digunakan untuk pekerja. Setiap pekerja harus memeriksa kesehatannya agar saat bekerja tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Metode pencegahan kecelakaan dan kerja dan gangguan kesehatan.
Yang pertama, peraturan perundangan, yaitu ketentuan yang diwajibkan mengenai kondisi-kondisi kerja pada umumnya, perencanaan, konstruksi, perawatan dan pengujian dan cara kerja peralatan industri, tugas-tugas pengusaha dan buruh, latihan, supervise medis dan pemeriksa kesehatan. Yang kedua, standarisasi, yaitu penetapan standar-standar resmi, setengah resmi atau tidak resmi mengenai konstruksi yang memenuhi syarat-syarat keselamatan umum atau alat-alat pelindung diri. Ketiga, pengawasan, yaitu pengawasan tentang dipaduinya ketentuan perundang-undangan yang diwajibkan. Keempat, peneliti bersifat teknik. Peneliti bersifat teknik yang meliputi sifat dan ciri-ciri bahan yang berbahaya, penyelidikan tentang pagar pengaman, pengujian alat-alat pelindung diri, penelitian tentang pencegahan peledakan gas dan debu. Yang kelima, penelitian tentang bahan-bahan dan desain paling tepat untuk tambang-tambang pengangkat dan peralatan pengangkat lainnya. Keenam, riset medis, yaitu meliputi terutama penelitian tentang efek-efek fisiologis dan patologis, faktor-faktor lingkungan dan teknologis, dan keadaan-keadaan fisik yang mengakibatkan kecelakaan. Yang ketujuh, penelitian psikologis, yaitu penyelidikan tentang pola-pola kejiwaan dan menyebabkan kejadian kecelakaan. 8. Penelitian secara statistik untuk menetapkan jenis-jenis kecelakaan yang terjadi, banyaknya mengenai siapa saja dalam pekerjaan apa dan apa sebab-sebabnya. 9. Pendidikan yang menyangkut pendidikan keselamatan dan kurikulum teknis sekolah-sekolah perniagaan atau kursus-kursus pertukangan. 10. Latihan, yaitu latihan praktek bagi tenaga kerja, khususnya tenaga kerja yang baru dalam keselamatan kerja. 11. Penggairahan, yaitu penggunaan aneka cara, penyuluhan atau pendekatan lain untuk menimbulkan sikap selamat. 12. Asuransi, yaitu insentif finansial untuk meningkatkan pencegahan kecelakaan, misalnya dalam bentuk pengurangan premi yang dibayar oleh perusahaan jika tindakan-tindakan keselamatan sangat baik. 13. Usaha keselamatan pada tingkat perusahaan yang merupakan ukuran efektif tindakan penerapan keselamatan kerja. F. Analisis kecelakaan kerja. Untuk analisis kecelakaan kerja, yang pertama, untuk menemukan jawaban mengapa kecelakaan kerja dapat terjadi, tindakan apa yang harus diambil untuk mencegah dan mengurangi akibat kecelakaan kerja, dapat mengungkapkan sebab sesungguhnya kecelakaan kerja, pengukuran kecelakaan kerja. Untuk pengukuran kecelakaan kerja, sebentar. Pengukuran kecelakaan kerja, yang pertama frekuensi kecelakaan, yang kedua beratnya kecelakaan.
frekuensi kecelakaan. F sama dengan banyaknya kecelakaan dikali 1 juta per jam manusia total. Contoh, suatu perusahaan dengan karyawan 1000 tenaga kerja yang kegiatannya 50 minggu dengan 40 jam per minggu mengalami 60 kecelakaan dalam setahun. Akibat kecelakaan tersebut, tenaga kerja tidak masuk kerja 5% dan seluruh waktu kerjanya. Hitung frekuensi kecelakaan. Jawab, besarnya jam manusia hilang sama dengan 1000 kali 50 kali 40 sama dengan 2 juta. Tidak masuk kerja sama dengan 0,05 dikali 2 juta sama dengan 100 ribu. Itu yang 2 juta tadi sama 2 juta dikurangi 100, hasilnya 1.900.000. Jam manusia hilang sesungguhnya. F sama dengan 60 kali 1 juta per 1.900.000 sama dengan 31,58. Artinya dalam setahun terjadi kira-kira 32 kecelakaan pada setiap 1 juta jam manusia. Untuk beratnya kecelakaan, severity. S sama dengan jumlah hilangnya jam kerja dikali 1000 per jam manusia total. Contoh, angka-angka untuk menghitung frekuensi kecelakaan diketahui. Jumlah hari hilang 1200 sebagian akibat 60 kecelakaan. Hitung beratnya kecelakaan. Jawaban S sama dengan 1200 kali 1000 per 1.900.000 sama dengan 0,63. Artinya setiap tahun kira-kira 0,3 hari atau sehari hilang pada setiap 1000 jam manusia. Untuk bab 3 yaitu sistem manajemen. Yang pertama, kebijakan K3 merupakan komitmen pimpinan suatu organisasi perusahaan untuk menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh personil di bawah kendalinya, juga pihak-pihak yang berkaitan atau berhubungan dengan kegiatan aktivasi atau aktivitas operasi perusahaan atau organisasi tersebut. Perencanaan K3, perencanaan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja diperlukan untuk menentukan arah dan batasan alur dari pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja di suatu organisasi atau instansi. Perencanaan ini meliputi 1. Gambaran saat ini dan gap analisisnya terhadap standar SMK3 atau sistem manajemen K3 yang akan diraih standar lokal atau dari luar. Yang kedua, identifikasi dan gambaran pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan non teknis keselamatan dan kesehatan kerja, dalam hal ini persyaratan internal organisasi atau instansi dan persyaratan eksternal organisasi, baik berlaku secara lokal ataupun internasional. 3. Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dan
seluruh aktivitas bisnis organisasi instansi baik secara langsung ataupun tidak langsung, serta rencana tindakan pengendalian baik sementara atau permanen, identifikasi dan penentuan arah penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam hal ini tujuan dan sasaran sistem manajemen K3. 5. Penetapan metode, tata cara pembiayaan, penanggungan jawab, serta tindak-tindakan atau kegiatan dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Agar poin nomor 1 sampai dengan nomor 4 jelas tergambar sistemasi pelaksanaannya. Untuk pelaksanaan K3,